Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anandaku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran tematik. Tema 7, subtema 1, pembelajaran IPA. Kali ini, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin dengan pembahasan hari ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Kita perlu pahami kembali bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, kenapa? Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Kita ulangi lagi biar kalian paham. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Berarti gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat sebuah pengaruh gaya. Ketika ada benda, katakanlah benda itu gelas. Gelas berada di titik A pada awalnya. Kemudian gelas dipindahkan ke titik B. Berarti gelas itu mendapatkan suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan gelas tersebut bergerak dan berubah kedudukannya. Bergerak dari titik A dan berubah kedudukannya ke titik B. Nah, seperti itulah gaya. Itu konsep yang mudah difahami. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda antara lain. Satu, nih pengaruh gayanya. Benda yang diam menjadi bergerak. Kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Ketiga, benda berubah bentuk. Keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya apa Ustadz? Ketika benda yang diam menjadi bergerak. Contoh meja yang didorong. Kemudian bola yang ditendang. Kemudian gerobak yang ditarik. Itu contoh dari benda yang diam menjadi bergerak. Sedangkan benda yang bergerak menjadi diam adalah pada saat sepeda yang sedang dikendarai rem, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Jadi, benda berubah bentuk. Kemudian, pengaruh gaya yang keempat yaitu adalah benda bergerak berubah arah. Contohnya saat bola yang menggelinding ditendang. Ketika bola menggelinding kemudian ditendang, itu akan berubah arah. Kemudian bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, macam-macam gaya. Gaya dibagi ke dalam beberapa bagian atau macamnya. Yang pertama ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah yang memindahkan televisi. Bukan memindahkan program televisinya. Kalau memindahkan program televisinya menggunakan remote. Tapi ayah memindahkan televisi, yaitu bentuk televisinya yang dipindahkan. Bukan programnya ya, atau channelnya bukan. Kemudian gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, kita melemparkan benda ke atas. Benda itu akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Kemudian penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Sedangkan yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Dan sedangkan yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan jika dua permukaan benda saling bertemu. Nah, kita bisa lihat
Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, mendorong suatu benda. Contoh di sini ada gambar orang sedang menekan tombol. Berarti menekan tombol tersebut menggunakan gaya otot. Contoh penerapan gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja. Made menendang bola ke arah gawang. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, kita selesaikan dulu pembelajaran IPA-nya. Nah, di sini ada tugas prima 4A halaman 171 sampai 172. Dikerjakan dan dikirimkan kepada wali kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.